Kalau Anda angkat mantan napi menjadi Dirut Pertamina yang katanya konon ingin menyaingi Petronas dan menjadi perusahaan kelas dunia, maka ini akan memalukan bangsa Indonesia. Maka batalkan itu, gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan rakyat agar melakukan perlawanan karena ada agenda penghisapan oleh oligarki, perusahaan oligarkis dan mafia untuk menghisap rakyat ini melalui harga BBM tidak terkontrol atau harga BBM yang sudah mengandung unsur markup. Saya mohon Pak Marwan, Pak sudah melihat tadi dari Pak pembicara, narasumber sangat bagus sekali dari Pak Kurtubi, Pak Mulyadi, Pak Sarman dan sebagainya. Mungkin Pak Marwan menyampaikan dulu sesuatu yang menjadi konsentrasinya ya. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita lihat tema, ya, temanya itu rakyat menolak keras terduga koruptor Ahok jadi Dirut Pertamina. Kemudian ada anak kalimat selamatkan Pertamina dari ATM Pilpres. Ya. Jadi kita bagi ini kepada 3 hal penting, yaitu ada terduga koruptor Ahok. Kita nanti bicara profil Ahok. Kemudian ada agenda oligarki, ya, untuk menjadikan Pertamina itu jadi ATM untuk berburu rente dengan bekerja sama dengan mafia migas. Kemudian yang ketiga, kita bicara kepentingan rakyat, ya. Jadi 3 hal ini. Nah, saya mulai dulu dengan profil Ahok, ya. Kenapa kita tolak? Karena beliau ini adalah terduga koruptor. Ya, jadi jangan juga kita bilang ada positifnya, seperti Mas Sarman bilang mungkin bisa meninjau dari sisi lain. Tapi kalau bagi saya ini orang bermasalah ini, ya, terduga koruptor. Selamat karena di intervensi penguasa ke KPK bahwa orang ini sudah punya catatan kejahatan. Kalau mau jadi tersangka itu ada cukup alat bukti, itu bisa diproses di pengadilan. Minimal ada 2 alat bukti. Nah, Ahok ini sudah lebih dari 2. Tapi karena diintervensi penguasa, maka KPK bilang Ahok tidak bersalah. Tapi melindunginya dengan mengatakan tidak ada niat jahat. Tapi sudah terbukti sebetulnya korupsi. Bagaimana bisa ini? Orang nanti ketangkap, siapalah gitu pejabat, gubernur, entah menteri, bilang aja tidak ada niat jahat, lolos itu gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh KPK. Nah, jadi saya sedikit ingin menyinggung profil Ahok, ya. Kalau kita bandingkan, ya, dengan beberapa CEO perusahaan migas global, ya, siapa ini Ahok ini? Kita misalnya melihat Exxon itu punya CEO namanya Darren Wood. Itu jadi karyawan Exxon sejak 1992. Lalu ada BP, namanya Bernard Looney. Jadi karyawan BP itu sejak 1991. Kemudian kalau di Petronas, ya, itu sekarang dirutnya, CEO-nya itu namanya Tuan Tengku Muhammad Taufik. Sejak 2008. Mr. Taufik ini lulusan Inggris, ya, Glasgow. Kemudian kalau kita lihat Shell, itu dari Belanda. Lulusan Harvard, ya, namanya Wales 7, lulusan Harvard. Lalu dari tetangga kita juga, dari PTT Thailand, itu lulusan Oxford, bekerja di PTT Thailand sejak 94. Nah, Ahok ini, ya,
Sudahlah dia itu mantan napi, punya kasus-kasus dugaan korupsi yang belum ingkrah, tidak punya pengalaman migas, tapi memang didukung oleh oligarki, termasuk terutama yang dukung itu adalah Presiden Joko Widodo. Kemudian profil Ahok ini juga adalah pemecah belah bangsa. Ya, waktu kita bicara kasus penistaan agama, lalu minim prestasi. Jadi karena itu, cobalah bandingkan kalau Pertamina itu mencanangkan ingin menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas global. Maka orang-orang yang kita sebutkan tadi namanya, apakah itu dari Exxon, dari BP, dari Shell, dari Petronas maupun dari PTT Thailand, itu semua orang-orang yang qualified, berprestasi. Ada yang dari Harvard, ada yang dari Oxford, ya, termasuk ada dari, kalau di Thailand itu ada universitas nama Chulalongkorn. Ini bergengsi, tapi sekaligus juga CEO PTT Thailand itu lulusnya dari Oxford. Nah, bandingkanlah kembali dengan Ahok, mantan napi, gitu, mantan napi, lalu masih tersangkut kasus korupsi. Bagaimana bisa negara ini ya tidak punya malu mengangkat mantan napi jadi dirut yang mencanangkan perusahaan ini menjadi perusahaan kelas dunia? Ini jelas akan mempermalukan bangsa Indonesia, ya. Lalu yang kedua, saya ingin bicara motif. Motif di balik pengangkatan Ahok adalah bahwa ada mafia migas yang bergerak. Dalam beberapa minggu terakhir itu kan kita bicara tentang adanya katanya penyeludupan minyak Iran yang ditangkap oleh Bakamla. Nah, kalau Iran itu menjual minyak ke Indonesia dalam rangka mengatasi atau coba menghindar dari tekanan Amerika dan Eropa karena dilarang ekspor, sementara kita bisa mendapatkan harga minyak mentah yang lebih murah, seperti yang juga dinikmati oleh Cina, dapat impor crude oil dari Iran dengan harga murah, apa masalahnya gitu? Ya kan, kita bisa dapat minyak yang lebih murah dibanding kita impor lewat perusahaan-perusahaan global yang punya headquarter di Singapura. Nah, tapi ini dipakai untuk mendongkel nikel misalnya. Nah, kita juga melihat ada pergerakan mafia migas untuk bagaimana Ahok ini sejak kapan itu coba diusung, sambil juga bagaimana nikel itu dicari-cari kesalahan. Maka kalau ada kebakaran kilang berkali-kali, saya agak yakin ini memang dalam rangka mendongkel nikel, tapi ada agenda oligarki, ada agenda mafia migas di baliknya, dibalik atau menjadi latar belakang. Jadi Ahok ingin dipromosi oleh rezim oligarki dan juga mafia migas, lalu di sisi lain nikel harus didongkel dan harus dicari-cari nih alasannya, apakah dengan kebakaran kilang atau berbagai masalah, dan terakhir itu dengan adanya katanya penyeludupan minyak mentah dari Iran. Nah, ini hal kedua. Jadi kalau kita bicara motif, ini tidak murni untuk kepentingan Pertamina, apalagi untuk kepentingan rakyat. Nah, yang terakhir kita bicara tentang peran dari mafia migas. Mafia migas ini sangat gampang ya kalau didukung oleh oligarki, penguasa oligarkis untuk mendapatkan rente. Misalnya saya menghitung ya, seandainya konsumsi migas atau minyak BBM Indonesia itu 1,6 juta barrel per hari,
kemudian produksi itu antara 600 sampai 700 ribu barrel per hari, maka impor BBM dan minyak mentahnya itu antara 900 sampai 1 juta barrel per hari. Nah, mafia migas ini, mafia BBM dan minyak ini bisa berperan dengan menambah harga, ya, tapi untuk kepentingan oligarki. Misalnya, kalau di markup 5 dolar per barrel atau sampai 7 dolar per barrel, kalikan saja. Kalau seandainya kita impor antara 900 ribu barrel sampai 1 juta barrel per hari, kali 5 sampai 7 dolar markup, kali 30 hari, kali 15 ribu dolar per rupiah, ya, kurs, maka rente yang didapat setiap bulan itu antara 2 sampai 3 triliun, ya. Jadi ini sangat besar untuk dinikmati bagi pemenangan calon tertentu dari oligarki. Nah, ini Ahok berperan, kelihatannya akan berperan, ya, untuk bagaimana agenda oligarki dan mafia migas itu untuk mencari-cari alasan supaya diterima rakyat, tapi pada prinsipnya motifnya adalah berburu rente sekaligus untuk melanggengkan kekuasaan dari oligarki. Nah, karena itu ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita ingin mengingatkan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri BUMN Erick Thohir yang pada tanggal 26 Februari 2020, saya ulang, 26 Februari 2020 menyatakan bahwa BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu. Ya, ini disampaikan Erick Thohir secara terbuka, dikutip oleh banyak media. Nah, saya ulang ini. Saya ulang supaya rakyat paham dan rakyat membalikkan pernyataan Erick itu kepada siapa? Terutama kepada Presiden Joko Widodo dan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa Pertamina itu bukan badan usaha milik nenek lu. Supaya ini dicatat, ya. Nah, itu hal yang pertama yang kita ingatkan. Yang kedua, kita menghimbau rakyat untuk menolak rencana pengangkatan Ahok jadi dirut Pertamina, karena ujungnya kalau mafia itu terus berperan, ada markup impor BBM dan minyak mentah, maka harga BBM itu tidak lagi murni secara objektif sesuai dengan formula harga yang setiap bulan diterbitkan oleh Menteri SDM. Itu ada formula harganya. Kalau ada unsur markup di sana 5 sampai 7 dolar, maka kita membayar lebih mahal. Kita tidak rela menjadi pecundang. Rakyat tidak rela itu dihisap melalui kepentingan mafia migas, mafia BBM, mafia minyak, ya, dalam rangka berburu rente, tapi sekaligus melanggengkan kekuasaan. Rakyat tidak rela, tidak sudi dijadikan objek untuk dihisap melalui praktek-praktek berbau mafia seperti ini. Salah satunya dengan mengangkat Ahok rencananya, mungkin minggu ini, mungkin besok dengan Brooks, menjadi dirut Pertamina. Kita harus menolak rencana ini, rakyat harus bangkit melawan, apalagi belakangan ini rakyat semakin luas perlawanannya untuk bagaimana justru Presiden Jokowi itu dimakzulkan. Ya, itulah 2 hal tuntutan yang ingin saya sampaikan, sekaligus menghimbau kita semua rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan atas rencana pengangkatan Ahok menjadi dirut Pertamina yang sebetulnya jauh lebih pantas itu diproses secara hukum
karena ada sekian kasus-kasus dugaan korupsinya yang belum inkrah. Antara lain itu adalah kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, kemudian kasus reklamasi, ya sudah ada terdakwa yang mendekam di penjara, dan dalam sidang-sidang Sanusi yang mendekam sekarang ini terungkap bagaimana sebetulnya Ahok itu terlibat. Hanya karena perlindungan dari rezim oligarki inilah maka Ahok selamat. Nah sekarang kok mau dipromosi orang yang harusnya pantas masuk penjara, ya sudah harus masuk penjara, bukan malah dipromosi untuk menjalankan agenda-agenda penghisapan kepada rakyat melalui rencana mafia, ya, menempatkan Ahok menjadi dirut Pertamina. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.